Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Setiap yang memiliki taring ya, dari hewan-hewan buas, maka haram hukumnya dimakan. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, juga pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan ketenangan hati. Di antara sebab yang mulia dan utama adalah kita cinta kepada sunnah. Kita cinta kepada orang-orang yang membela sunnah. Termasuk di antaranya yang sedang kita bahas, yaitu syubhat yang ketiga, ya, terkait sholat di masjid, menghadap kubur, yaitu di sini adalah sholat di Masjid Al-Khaif, di mana Masjid Al-Khaif itu ada kuburannya, yaitu ada kuburan 70 para anbiya, para nabi. Ya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan di sini para ulama membela, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga ada juga Syekh Abdul Aziz bin Faisal Ar-Rajihi, menunjukkan bahwa para ulama ahli sunnah selalu memberikan pembelaan terhadap sunnah ini, ya. Dan itu akan senantiasa terjadi sampai hari kiamat, sebagaimana hadis Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, dhahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, ya, wa hum kadzalik, rawahu Muslim. Senantiasa, la tazalu, tidak akan pernah berhenti, akan selalu ada, yaitu ta'ifatun min ummati, sebuah kelompok dari umatku, zahirina 'alal haq, yang akan membela kebenaran, dan la yadurruhum man khadalahum, dan tidak akan mampu, ya, tidak akan bisa mencelakakan mereka, ya, orang-orang yang mencela mereka, ya. Tidak akan pernah mampu sampai Allah mendatangkan urusannya. Termasuk dalam masalah ini, ya, yaitu di sini ada orang yang mengambil hadis Ibnu Umar, ya, di mana hadis tersebut
diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya. Ya. Para jemaah, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu bahwa Nabi bersabda, fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyyan. Di dalam Masjid Al-Khaif, Masjid Al-Khaif ini berada di Mina, ya, berada di Mina, para jemaah. Ada 70 kuburan para nabi. Ya. Kemudian orang-orang kuburiyun yang memang senang dan suka di dalam atau berlebihan di dalam menyikapi kuburan menggunakan hadis ini sebagai apa? Sebagai alasan, sebagai sandaran, ya, bahwa di Masjid Al-Khaif itu ada kuburan Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di situ, ya, sholat di situ. Ya. Hadis ini bahkan dijadikan sebagai dasar mustahab, dianjurkannya orang sholat di masjid yang ada kuburannya. Coba sampai sejauh itu. Meninggalkan hadis-hadis yang sahih yang sudah kita bahas sebelumnya. Hadis Aisyah, hadis Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Yang oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Allah melaknat, la'anallah al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu. Ya. Bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini, ya, hadis Ibnu Umar yang berbunyi tadi fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyan, bahwa di Masjid Al-Khaif, ya, yang dekat Mina ini yang dipakai oleh orang-orang yang sedang mabit di Mina untuk sholat, itu ada 70 kuburan Nabi. Hadis, ya, yang meriwayatkan hadis ini pertama Abu Ya'la Al-Musili, yang kedua Al-Faqihi, Abu Ya'la di dalam Al-Matalib Al-Aliyah Ibnu Hajar, kedua Al-Faqihi dalam Akhbaru Mekah, ketiga Tabrani, ya, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan yang dibawa oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tahdhirus Sajid min ittikhadil kubur masajid adalah riwayat Imam At-Tabrani, ya, dengan sanadnya. Beliau sampaikan haddatsana Abdan bin Ahmad, haddatsana Isa bin Syadhan, haddatsana Abu Hammam Ad-Dallal, haddatsana Ibrahim bin Tohman an Mansur an Mujahid, ya, an Ibnu Umar marfu'an bilafdin fi Masjidil Khaif qabru sab'ina nabiyyan. Ya. Kata Tabrani telah menyampaikan kepada kami, Abdan bin Ahmad telah menyampaikan kepada kami, kata Abdan, Isa bin Syadhan telah menyampaikan kepada kami, Abu Hammam Ad-Dallal, kemudian telah menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Tohman dari Mansur, dari Mujahid, dari Ibnu Umar secara marfu yang berbunyi fi Masjidil Khaifi qabru sab'ina nabiyyan. Di dalam Masjid Al-Khaif itu ada kuburan 70 kuburan para anbiya, para nabi. Ya. Yang dibawa oleh Syekh Albani dalam kitabnya beliau sebagai bantahan satu riwayat, ya, selain juga Al-Haythami, ya, riwayat Tabrani. Syekh Abdul Aziz bin Faisal Ar-Rajihi membawa 3 riwayat, Abu Ya'la Al-Musili, Al-Faqihi, dan juga At-Tabrani, sebagaimana dibawa oleh Syekh Albani, ya. Dan semuanya bermuara kepada Abu Hammam Ad-Dallal, ya, dari jalan Abu Hammam Ad-Dallal. Nah, dari Ibrahim bin Tohman,
Adapun yang di bawah Syalbani beliau sampaikan di sini tentang para rawi hadisnya semuanya. Pertama Abdan ya, bin Ahmad. Kata beliau di sini adalah Abdan bin Ahmad. Ya, ya. Al-Ahwazi, bukan Abdan bin Muhammad Al-Marwazi. Kalau itu adalah guru syekhnya atau Broni. Ya. Pertama. Kemudian yang kedua, Isa bin Syadan, kata beliau, termasuk perawi yang meriwayatkan yang gharaib. Ya. Yang gharaib yang asing dan aneh. Kemudian rawi yang bernama Ibrahim bin Tohman ya, di dalam Tahdhibut Tahdhib, dan saya juga sudah buka di situ para jemaah sekalian ya, bahwa di sini di dalam Tahdhibut Tahdhib ya, Ibrahim bin Tohman ini dalam juz 1 halaman 338 menukil perkataan Ibnu Ammar Al-Musili bahwa Ibrahim bin Tohman dhaiful hadis, muttaribul hadis ya. Dia dhaif, dia muttarib ya, goncang. Dengan demikian hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ya, karena semua riwayat, kalau di dalam kitabnya Syalbani beliau membawa pertama riwayat Imam At-Tabrani ya dalam Al-Mu'jamul Kabir. Adapun Syekh Abdul Aziz bin Faisal Ar-Rajihi, beliau membawa 3 riwayat. Yang pertama Abu Ya'la Al-Musili dalam Al-Matalib Al-Aliyah Ibn Hajar Al-Asqalani ya, dengan rawinya bermuara kepada Abu Hammam Ad-Dallal, dan juga Al-Faqihi dalam Akhbaru Makkah juga bermuara kepada Abu Hammam Ad-Dallal, atau Broni ya juga bermuara kepada Abu Hammam Ad-Dallal, dan Abu Hammam Ad-Dallal ini meriwayatkan dari Ibrahim bin Tohman ya. Nah, Ibrahim bin Tohman disebutkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib, menukil perkataan Ibnu Ammar Al-Musili, dia dhaiful hadis, muttaribul hadis ya. Dengan demikian berhujjah dengan hadis tersebut dengan sendirinya batal. Karena apa? Karena perawinya tadi. Apalagi memang disebut mungkar. Kenapa? Karena menyelisihi riwayat orang yang thiqah. Ya, seperti hadis sebelumnya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Imam Bukhari dan Muslim, hadis Ibnu Abbas, ya. Ini mungkar hadis ini. Nah, kemudian itu jawab pertama ya. Dengan keterangan Syalbani rahimahullah taala dari Isa bin Syadzan dan juga Ibrahim bin Tohman, sudah selesai berhujjah dengan hadis ini ya. Kemudian ada beberapa tinjauan di dalam menyikapi hadis tersebut, bisa ditulis ya dalam menyikapi hadis apa? Ibnu Umar ya. Riwayat siapa? At-Tabrani, kemudian Al-Musili, Abu Ya'la Al-Musili, dan Al-Faqihi ya. Semuanya bermuara kepada Abu Hammam Ad-Dallal bin Tohman. Ibrahim bin Tohman ini yang dipermasalahkan oleh ulama hadis tentunya. Dan memang tidak ada ulama-ulama hadis yang mensahihkan hadis tersebut. Ya, itu. Ya. Hadis tentang apa? Tentang itu.
Umar dengan Allah pada mereka menjadikan para nabi sebagai kuburan. Tentu saja kalau sholat di Masjid Al-Khaif, la'anallahu Yahuda wa Nasara. Ijma bahwa sholat yang ada ini menisbatkan agama tidak selisih. Allahu a'lam. Ini selisih. Allahu a'lam. Yang ketiga, yang lain, mana kuburan tidak kecuali Nabi Daniel saja di Irak ada problem, ada Nabi Ibrahim. Tiga ya. Dan yang keempat, bolehkan orang duduk mengatakan bukan ya, ada kan riwayat Al-Bazzar disebutkan maupun yang di mana hadis ini mengatakan masjid apa di situ ada sholat yang dikuburkan. Sholat ya biro sama lafaz sol karena marfu bahwa nabiyan minhum Musa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ibil ya syanu'ah
Akhrajahu Al-Faqihi. Nabi bersabda, hadis Ibnu bersabda, mauquf dari ya, meskipun dihukumi marfu, demikian Ibnu Abbas dan Hurairah berjitihad. Mungkin perkataan itu tidak mungkin dari dengan sanadnya sholat di masjid Serapan bahwa setelah sholat di masjid bukan qabru sab'in sab'in mengatakan biasa akan selalu ada sekolah yang bela kebenaran mengatakan mereka yang meremehkan dan kata Imam Ahmad tidak ya selalu ada juga mungkin ahlul yang menggunakan bukan qabru apa ya, luar biasa para ulama di dalam mengadakan setelah di banyak martabatnya sampai itu begitu para ikhwan. Jadi para ulama menjaga semuanya. Yang pertama, mauquf dari Ibnu Abbas dan juga adapun Abbas ya karena itu
merupakan alam besar. Maka itu masjid, ya. Musa alaihi salam hak ya, sama dengan tadi di situ ada Nabi Isa yang orang tabiin. Bahkan ya dari bin Ahmad hadas ini Abdan bin Ahmad telah menyampaikan kepada kami yaitu Isa bin kami Imam Halal adalah Ibrahim bin dari Mujahid. Nah, ada riwayat yang sahih Abdul wa Abdul Wahhab bin Sa'id bin Abi Shalla fi masjid masjid Nabi dengan sanadnya nah ini Imam Hakim coba dengan hadis yaitu hadis Mutaribul hadis Ibnu Hajar ani ya nah, kemudian tapi lafadznya secara mauquf ya riwayat yang Mujahid itu sendiri ya salah satu rawinya Mujahid ya ini nah Ibrahim sudah Umar Ibrahim bin mengatakan juga goib tidak bisa dipakai untuk menjadi memang begitu ya orang sungai meskipun banyak di sana seperti kemarin Masjid Nabi yang ada di Nabawi Nabi itu terbang
atau Al-Qaulul Muqni. Itu perkataan yang dan itu tidak menyuruh min ummati zahirin hatta awhum ala dalik rawahu Muslim. Senantiasa di sini adalah zahirin alal haq, membela atas kebenaran, membela kebenaran. Antara ini ya itu. Yang lain-lain itu pertama kedua kita paham sunnah, kedua kita senang cinta sunnah, dan kita berada di balik para ulama ya kita sunnah duduk kita saya dan antum semua para ulama kan syubhat yang ada betapa luar biasa ya upaya jihad mereka. Kalau tidak sholat sampaikan sampai nanti ketika Allah menjadikan kubur